Lu pikir aja pakai otak lu gitu. Tips itu ya kurang lebih ya pasti sama. Ya, terus lu maunya gue hubungin sama apa gitu kalau misalnya plagiat? Harus brewok sama K-pop. Brewok sama apa? Pap tete. Jadi kalau menurut gue orang yang bilang plagiat goblok juga. Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue akan bahas soal plagiat. Nah, gue akan bahas tentang plagiat. Dan kenapa gue bahas ini? Karena gue dapat salah satu komen. Nah, kita langsung aja mulai videonya sekarang. Oke, jadi gue bacain aja. Gue dapat komennya udah gue hapus. Alasannya gue hapus, bentar bakal gue kasih tahu. Gue dapat komen dari Dedi Asis. Kok gue ngerasa konten lu ngikutin kontennya si X ya? Jadinya cringe banget, WKWK. Nah, walaupun dibawain dengan WKWK, gue tahu maksudnya. Dia ngerasa bahwa gue ngikutin konten sesuatu channel. Oke, di sini gue bakal bahas tentang soal yang namanya plagiat. Jadi ketika suatu channel mirip dengan channel lainnya, itu menurut gue bukan plagiat, men. Itu menurut gue, karena gini loh, semua adalah adaptasi dari channel luar negeri. Di sini gue nggak kasih tahu nama channel yang dimaksud, karena gue akan kasih dua alasan. Yang pertama, gue nggak mau karena channel ini duluan dibanding channel gue, orang ngerasa bahwa gue memang plagiat ke channel itu. Itu yang pertama, gue nggak mau. Yang kedua, gue nggak mau kejadian kayak Maruk TV. Lu tahu Maruk TV, channelnya udah cukup besar dan bisa hilang dari peredaran karena adanya channel gue. Karena penonton gue tuh barbar gitu, gue kasih tau aja, penonton gue barbar. Maruk itu dia dicari sampai Instagram, segala macam personal life semua dicari gitu, sampai akun-akun personalnya pun dicari, bukan cuman akun YouTube atau akun Instagram yang Maruknya doang, tapi sampai ke orangnya itu dicari. Jadi gue nggak mau itu terjadi ya. Walaupun di sini base kita masih kecil, tapi channel ini tuh memang pemikirannya pakai otak banget, pakai logika, dan gue nggak munafik. Jadinya orang suka aja gitu, orang senang aja sama pemikiran opini dari channel ini. Nah, gue kasih tahu kenapa, karena semua itu adalah adaptasi dari channel luar. Contohnya, ini adalah contohnya. Nah, di sini juga gue bilang bahwa channel Boy William itu adalah dia sendiri mengakui bahwa itu adalah adaptasi dari Carpool Karaoke by James Corden gitu. The YouTube content that I made, especially Nebeng Boy, it's an adaptation of the James Corden Carpool Karaoke. Atau podcastnya Deddy Corbuzier, itu podcast yang udah gila banget, itu adalah adaptasi dari Joe Rogan. Itu adaptasi, itu adalah kontennya yang diadaptasi. Konten, jadi ya memang konsepnya mirip, konsepnya hampir sama, tapi kan topiknya beda, karena kan ya memang bintang tamunya juga beda. Udah jelas, yang satu di luar negeri, yang satu di sini. Itu yang itunya pasti beda lah, intinya pasti beda, cuman konsepnya sama. Masuk mobil, muter-muter, nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol ya kayak gitu. Podcast juga ya dua orang kayak gitu ya udah mirip, konsepnya pun sama. Itu adalah dari sisi konsep. Sedangkan gue mau mulai YouTube ini banyak kan ngasih tips. Lu pikir aja pakai otak lu gitu. Tips itu ya kurang lebih ya pasti sama. Misalnya nih, untuk menjadi gentleman, si A udah bilang untuk menjadi gentleman lu harus tumbuhin facial hair, alias brewok dan teman-temannya yang kayak gini. Masa gue mikir, wah di channel si A udah ada nih nemuin facial hair, berarti gue nggak bisa. Tips dari gue untuk menjadi gentleman, lo harus tumbuhin bulu ketek yang ngelebihin kemeja atau kaos. Jadi di sini udah kelihatan bulu ketek. Damn! Kan nggak gitu mikirnya. Kan lu kalau kayak gitu lu mikirnya goblok gitu, goblok banget. Dan channel tips itu referensinya adalah channel luar. Lu bisa lihat deh, banyak channel yang udah jutaan. Channel Alpha M, channel Real Gentleman, Real Style, atau Real Man, Real Style lah, gue lupa. Itu udah 6 juta, udah 2,5 juta. Ya orang banyak yang ambil referensi dari sana. Bahkan, gue sendiri gue bikin yang tentang ngegulung kemeja.
memang referensinya dari sana, dari Real Man Real Style kalau nggak salah. Memang dari sana. Dan gue cari di Google, itu Real Man Real Style kalau nggak salah videonya sekitar 2013 atau 2014, itu gue lupa. Dan gue cari di Google, ada dong artikel 2011 yang walaupun dia bukan berupa video, tapi dia artikel. Tips pertama, kedua, jadi bisa jadi channel luar negeri juga mengambil dari artikel. Atau misalnya channel kayak gue, channel dalam negeri mengambil referensi dari luar negeri. Ya memang ngegulung ke meja gitu-gitu aja, ya mau gimana. Orang ngegulung kayak gini, masa gue bilang potong dulu baru digulung gitu. Kan goblok gitu kalau tips. Konsep aja bisa konsepnya sama, tapi isinya beda. Tapi konsepnya sama, yang tadi kayak Boy William. Yang naik mobil nyanyi-nyanyi, apalagi nih tips gitu. Mau tips gimana lagi? Orang luar negeri udah bilang gitu. Kalau mau nemuin brewok, nebelin, pakai namanya beard oil. Lah, orang udah ada, terus gue mau ngomong apa? Nemuin brewok pakai minyak wijen. Lu maunya gitu kan? Tolol juga gitu. Lu goblok gitu. Goblok. Tolol. Kan gak gitu maksudnya. Aneh juga menurut gue. Dan pertama gue bangun channel ini tuh dengan topik brewok. Tapi gue akuin, gue udah sering bilang bahwa topik brewok ini gak bertahan lama. Karena yang dibahas itu aja. Maksudnya ini akan cepat habis. Ini bukan unboxing mainan yang kalau lu punya banyak mainan, ya lu bisa unboxing terus sampai mampus. Atau lu mukbang, atau lu review makanan yang makanan gak akan pernah habis, lalu selalu bisa review makanan apapun. Itu channel yang abadi lah kasarnya, atau vlog yang channelnya ya udah gitu kehidupan lu selama lu udah ada nama, lu kayak Baim Wong ya, lu nge-vlog tiap hari, ya udah kehidupan lu expose gitu. Itu nggak akan habis. Sedangkan channel brewok topiknya bakal habis gitu. Aduh, ini gimana sih mikirnya? Topik brewok tuh bakal habis gitu. Nggak mungkin orang bakal bahas brewok 3 tahun, selama 3 tahun sehari, dalam seminggu misalnya bikin 3 video dan terus 3 tahun bisa topiknya brewok semua. Menurut gue itu mustahil. Untuk gue mustahil. Makanya gue kombinasikan dengan yang namanya gentleman, cara fashion buat pria, atau masalah kebotakan yang ada kaitannya dengan brewok itu, yang masih cocok lah. Brewok sama kebotakan masih oke. Brewok sama gentleman masih oke. Brewok sama fashion pria masih oke. Atau brewok sama waktu itu gue hubungin sama bola tapi ada hubungan dengan brewok, masih oke. Ya terus lu maunya gue hubungin sama apa gitu kalau misalnya plagiat? Harus brewok sama K-pop, brewok sama apa, pap tete, brewok sama apa gitu, sama prank gitu kan, nggak masuk akal gitu. Gue udah pernah kombinasiin sama mukbang, penontonnya tuh nggak ada. Sampai sekarang udah video setahun yang lalu, penontonnya cuma 100, nggak naik. Gue udah pernah kombinasiin sama mukbang, nggak masuk. Paling cocok tuh kebotakan, fashion pria, gentleman yang menyangkut alpha male, beta male segala macem, atau pemikiran yang kritis. Tapi pemikiran kritis ini juga topiknya harus yang jelas. Nanti gue bikin pemikiran kritis, orang bakal bilang lagi plagiat sama Panji Pragiwaksono, yang dia juga sering bikin pemikiran kritis yang menurut gue oke banget karena sesuai sama logika. Jadi ya itu aja menurut gue, karena semuanya adalah adaptasi. Gue juga udah lihat YouTuber yang cukup gede itu ngelakuin yang sama persis sama tips yang gue kasih tentang ngegulung ke meja. Gue nggak akan sebut siapa di sini, gue nggak nyebut siapapun. Dan ada juga yang cuman fun-fun aja. Orang bilang ini YouTuber udah jutaan subscriber, udah di atas 5 juta. Dia bikin fun-fun aja untuk ya sama timnya fun, dan oh ini kontennya dari si ini yang di luar negeri, dan ternyata gue lihat memang ada. Jadi menurut gue ya itu adalah adaptasi konten atau memang ya terjemahan dari konten orang. Konten orang udah bahasa Inggris gitu. Misalnya dia kasih 10 tips yang bisa diadaptasi, yang bisa diterapin di Indo, misalnya adalah 7 tips. Gue tambahin 2 tips sendiri dari gue yang menurut gue cocok dipakai di Indonesia. Ya kurang lebih semuanya kayak gitulah. Atau lu baca Google bahasa Inggris. Nah, di situ misalnya ada tips, ya lu ambil yang cocok. Lu baca dari 3 artikel. Artikel pertama lu ambil 2, yang kedua ambil 3, yang ketiga ambil misalnya 4. Ya lu gabungin tipsnya dan lu tambahin tips dari lu improve gitu. Tipsnya ini kenapa? Ini kalau kasih penjelasan pasti kan ada bumbu-bumbu dari
dari versi lu gitu. Jadi kalau menurut gue orang yang bilang plagiat goblok juga. Ntar lu dikasih bahasa Inggris nggak ngerti, channel luar nggak lu dengerin, nggak ngerti lu bego bahasa Inggris. Kasih channel dalam negeri bilang plagiat gitu kan bodoh gitu. Jadi ya emang gue nggak munafik lah. Memang ya pasti ngambilnya referensinya dari luar juga gitu. Baca ini artikel bahasa Inggris juga, cari informasi, ya diterjemahin, ya diimprove, ya dikasih yang memang cocok dengan di Indonesia gitu. Ya oke segini aja, jadi itu aja dari gua. Jadi lu ya be smart dulu aja lah, punya otak dipakai gitu, jangan cuma ditaruh di dengkul gitu buat yang nggak ngerti gitu, buat yang wah ini plagiat gitu ya. Lu cari deh apa sih konten yang full original dari Indo gitu. Setahu gua ya cuman ATM doang gitu, cuman bongkar saldo doang itu yang kayaknya di luar negeri nggak ada gitu. Sisanya prank gitu, kayaknya prank ojol, gua nggak tahu sih, tapi banyak prank tuh udah ada, vlog udah ada, podcast udah ada, ngobrol-ngobrol di mobil udah ada, semua yang fun-fun, yang udah gila-gila, dari gamer toxic apa segala macam menurut gue udah ada. Jadi ya itu adaptasi aja. Oke segini aja dari gue Koko Brewok pamit dulu.